Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. Khatimatun nafi'atun. Khatimatun bermula ini itu penutup, nafi'atun yang bermanfaat. Qala al-allamatu, telah berkata al-allamatu oleh seorang yang sangat alim, al-muhaddisu seorang ahli hadis, al-faqihu seorang ahli fiqih, al-syaikhu seorang syaikh, Abdullahi nyatanya Abdullah al-Harariyu. Liya'lam hendaklah diketahui, anna ahlas sunnati sesungguhnya ahlas sunnah, hum bermula mereka ahlus sunnah, jumhurul ummati al-Muhammadiyyati itu mayoritas umat Muhammad. Wahum dan bermula mereka jumhurul ummah, as-sahabatu itu para sahabat, wa man tabi'ahum dan siapa tabi'a yang mengikuti oleh man hum akan mereka as-sahabah, fil mu'taqadi dalam keyakinan, ay usulil i'tiqadi artinya pokok-pokok keyakinan. Wahia dan bermula dia usulul i'tiqad al-umurus sittatu itu perkara-perkara yang 6, al-mazkuratu yang disebutkan, fi hadis Jibril dalam hadis Jibril, alladzi qala yang telah bersabda fihi di dalamnya hadis Jibril, ar-rasulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bermula iman, an tu'minah adalah beriman oleh engkau, billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan para rasulnya Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal qadari dan qadar, khairihi baiknya qadar, wa syarrihi dan buruknya qadar. Nah ini disebut dengan apa? Usulul i'tiqad. Usul al-i'tiqad atau mu'azzam arkanil iman. Mu'azzam arkanil iman, rukun-rukun iman yang paling agung. Mu'azzam arkanil iman, rukun-rukun iman yang paling agung. Bukan artinya bahwa yang wajib diimani terbatas hanya kepada
6 perkara tersebut. Tidak. Ada banyak yang lainnya yang juga wajib diimani. Misalkan Al-Ba'as, peristiwa dibangkitkannya semua yang mati dari kematiannya. Al-Hasyr, peristiwa digiringnya seluruh orang-orang yang mati setelah dibangkitkannya mereka. Al-Mizan, timbangan perbuatan. As-Sirat, jembatan yang dibentang di atas Jahannam. Al-Hisab, Al-Haud, Al-Syafa'ah, dan lain sebagainya. Itu semua juga wajib diimani adanya. Termasuk Na'imul Qabr, nikmat kubur. Termasuk Adzabul Qabr, adanya siksa kubur. Termasuk Soalul Malakain, pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir. Itu semua wajib diimani adanya. Wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Setiap apa yang datang dibawa oleh Rasulullah, diberitakan olehnya, wa haqquhu, maka haknya, taslimu, diambil, wal qabulu, diterima. Wajib diimani adanya semua itu, walaupun tidak disebutkan dalam usulul i'tiqad atau mu'azzam arkanil iman yang 6 ini. Nah, jadi yang 6 ini disebutnya mu'azzam arkanil iman, rukun-rukun iman yang paling teragung, yang pokok. Lanjut. Sebentar. Jadi siapa ahlus sunnah itu? Yaitu mereka yang di dalam usulul i'tiqad, di atas keyakinan mu'azzam arkanil iman yang 6 ini. Itulah orang-orang atau golongan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah untuk memberikan isyarat atau ketetapan bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang memegang sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah. Wal jamaah memberi pemahaman bahwa kelompok ini adalah kelompok terbesar dari umat Rasulullah, yaitu para sahabat Rasulullah di dalamnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dan al-jamaah ini adalah kelompok yang mayoritas dari umat Islam dan yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok inilah yang kemudian dikenal apa? Kelompok al-firqatun najiyah. Al-firqah an-najiyah, apa artinya? Kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat, dijamin keselamatannya oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Nanti akan disebutkan terkait hadisnya di bawah. Lanjut. Wa afdalu haula'i, dan bermula paling utama haula'i, mereka ahlus sunnati wal jamaah, ahlul quruni salasati, itu orang-orang abad-abad yang 3. Orang-orang pada abad-abad yang 3. Al-muraduna, yang dimaksud mereka, biqauli Rasulillah, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Khairul quruni bermula terbaik kurun-kurun, abad-abad, qarni adalah abadku.
Qarn itu dalam tafsiran kebanyakan para ulama dan ahli bahasa adalah 100 tahun. 1 abad. Bahasa kita yang 1 abad. 100 tahun berapa? 1 abad. Al-Qarn. Nah, terbaik abad atau qarn kata Rasulullah adalah abadku. Yang dimaksud adalah para sahabat di mana Rasulullah hidup bersama mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang yalunahum sesudah mereka qarni, sesudah mereka qarni. Yang dimaksud adalah abad kedua, yaitu para tabi'in. Yang itu siapa? Para tabi'in, abad kedua. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang sesudah mereka. Alladzina yalunahum, alladzina yalunahum yang pertama tadi. Sesudah mereka alladzina yalunahum. Yang dimaksud adalah abad ketiga, yaitu periode atau orang-orang di zaman tabi'in. Zaman siapa? Tabi'in, abad ketiga. Inilah atau 3 abad inilah yang disebut dengan apa? Salaf. Disebut dengan apa? Salaf. Jadi kalau disebut ulama salaf, yaitu para sahabat, tabi'in atau tabi'in. Setelah 300 tahun hingga sekarang disebut dengan apa? Khalaf. Disebut dengan khalaf. Hafalkan itu, ingat-ingat. Para imam mujtahid 4 mazhab, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik ibn Anas, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad ibn Hanbal, mereka adalah para ulama salaf. Para ulama salaf, karena mereka hidup di periode 3 abad pertama tahun Hijriah tersebut. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik Ibn Anas wafat tahun 179. Al-Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriyah. Nah, maka mereka semua apa? Ulama salaf. Ulama salaf. Nah, setelah 300 ke sekarang disebut khalaf. Disebut apa? Khalaf. Abad 4, abad 5, 6 dan seterusnya. Sekarang kita di abad berapa ini? 15. Abad berapa? 15. Di pintu kiamat. Di mana? Di pintu kiamat. Masya Allah, dekat kiamat itu. Tahun 1443 Hijriyah. 1443 Hijriah. Menjelang kiamat sudah. Karena ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa kiamat terjadi huru-hara, terjadi pada abad berapa? 15 Hijriah. Jadi umur dunia ini
setelah 1500 tahun dari masa hijrahnya Rasulullah. Ada riwayat menyebutkan begitu. Sisa berapa tahun lagi? 1443, maka berarti sisanya 57 tahun lagi. Akan banyak huru-hara besar nanti itu. Makanya belum kawin cepetan kawin anak Ismail, waduh mikirin kawin dia. Keburu kiamat orang yang di atas pada mikirin kawin juga deh, keburu kiamat cepetan. Amar sampai kurus gitu. Oh, kurus ngapain itu? Mikirin pengen kawin, War? Apa karena cacingan? Apa karena cacingan, War? Lanjut. Wal qarnu, dan bermula al-qarn. Maknanya al-qarn mi'atu sanatin, itu 100 tahun. 100 tahun itu disebut satu abad. Satu abad. Kama rajjaha, sebagaimana rajjaha telah menguatkan, zalika, akan demikian itu, mi'atu sanah, al-hafizu, oleh seorang hafiz hadis, Abul Qasim ibnu Asakir. Nyatanya Abul Qasim ibn Asakir, wa ghairuhu, dan selainnya ibn Asakir, ini ulama hadis terkemuka, afdalul muhaddisina fi asrihi bisyami ajma'ina. Beliau ini yang dimaksud Al-Imam Al-Hujjatul Kabir Al-Hafiz Ibn Asakir, Abul Qasim Ibn Asakir rahimahullah. Bukan Ibn Asakir yang kita baca risalahnya ini. Kalau ini Fakhruddin Ibn Asakir. Tapi ada pertalian kekeluargaan. Tapi kalau beliau ini yang Al-Hafiz itu jauh lebih populer dan lebih masyhur, juga ulama besar, ahli hadis terkemuka, hafiz hadis. Nah, jadi beliau juga selain beliau menetapkan bahwa yang dimaksud dengan al-qarn adalah apa? Mi'atu sanah, 100 tahun. Lanjut. Wahum, dan mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-muraduna, yang dimaksud mereka, aydan pula, bihadis at-Tirmidzi, dengan hadis at-Tirmidzi, wa ghairihi, dan selainnya at-Tirmidzi. Sabda Rasulullah, usikum, berwasiat oleh aku akan kalian, bi ashabi, dengan para sahabatku, summa alladzina yalunahum, kemudian dengan orang-orang, yalunahum, yang sesudah mereka, ashabi, yaitu tadi siapa? Tabi'in. Summa alladzina yalunahum, kemudian dengan orang-orang yang yalunahum, sesudah mereka, alladzina yalunahum, yaitu tabi'in. Nah, merekalah ulama salaf yang menurunkan dari Rasulullah hingga sampai kepada kita
ajaran-ajaran Rasulullah tersebut. Lanjut, wa fihi, dan di dalamnya hadis At-Tirmidzi, wa fihi, dan di dalamnya hadis At-Tirmidzi, qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum, hendaklah atas kalian. Alaikum, jadi bahasa Arab seperti ini untuk perintah ini. Alaikum. Alaikum bi, ada bi-nya tapi. Alaikum bi. Alaika bi. Nah, jadi itu perintah kepada engkau. Alaika, atasmu dengan. Yang dimaksud perintah itu. Alaika bis salat, misalkan. Hendaklah engkau salat. Iya, perintah. Tapi bukan fi'il. Bukan fi'il amr. Sigahnya bukan fi'il amr, tapi isinya perintah. Alaikum, atas kalian, hendaklah bil jama'ati, dengan mengikuti al-jamaah. Nah, al-jamaah yang dimaksud hadis ini adalah itu tadi. Mengikuti siapa? Ulama salaf. Ulama salaf. Dan mengikuti mayoritas umat Islam. Al-jamaah makna harfiahnya apa? Mayoritas umat Islam. Mengikuti mayoritas umat Islam. Wa iyyakum, dan hindari oleh kalian, wal furqatah, akan perpecahan atau kelompok-kelompok kecil. Hindari, jauhi oleh kalian akan apa? Perpecahan, yaitu daripada kelompok-kelompok kecil yang menyempal dari al-jamaah. Yang menyempal dari al-jamaah. Nah, difahami dari hadis ini bahwa makna al-jamaah dalam hadis ini bukan pengertiannya salat jamaah. Karena ada sebagian orang memahami hadis ini, alaikum bil jamaah, hendaklah atas kalian bil jamaah, dengan salat jamaah, kata dia begitu. Bukan itu. Anjuran salat berjamaah ada hadisnya dalam bab tersendiri. Adapun hadis ini dalam bab al-firaq, bab tentang perpecahan umat Rasulullah, di mana Rasulullah merintah kita supaya apa? Berpegang teguh dengan keyakinan atau ajaran mayoritas umat Islam. Buktinya apa? Buktinya dengan itu, Rasulullah mengatakan wa iyyakum wal furqah. Jadi bukan bicara masalah salat jamaah ini, tapi apa? At-tamassuk, berpegang teguh dengan ajaran mayoritas umat Islam. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan, ma'al wahidi, bersama yang satu atau yang menyendiri, wa huwa, dan bermula dia setan, minal lisnaini, dari dua orang, ab'adu, itu lebih jauh. Artinya dari kelompok yang besar setan nyingkir. Setan itu menyesatkan kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok sempalan. Jangan diikuti. Faman arada buhbuhatal jannati, faman arada, maka siapa orang, arada yang berkehendak oleh man, buhbuhatal jannati, akan kelapangan surga atau luasnya surga, masuk ke dalamnya, falyalzamil jama'ata, maka hendaklah melazimkan oleh dia akan al-jamaah, akan al-jamaah, kelompok terbesar. Nah, inilah yang dimaksud dengan jaminan keselamatan dari Rasulullah hingga kelompok
al-jamaah atau mayoritas umat Islam ini disebut dengan al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah. Prakteknya, ini lihat praktiknya atau teknisnya. Teknisnya begini. Umat Islam di dunia ini mayoritas mereka menetapkan bahwa amal soleh seperti membaca Al-Quran atau tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, sedekah, bahkan haji dan umroh, apabila diniatkan dengannya bagi orang mukmin yang telah meninggal, siapapun dia, orang tuanya, kakek neneknya, ibu bapaknya, atau anak-anaknya, paman-pamannya, bibi-bibinya, siapapun sesama mukmin, mereka yang sudah meninggal, amal soleh tersebut dikerjakan oleh orang yang hidup, semua atau mayoritas umat Islam dunia ini berkeyakinan bahwa pahalanya dapat sampai dan bermanfaat baginya, bagi yang telah meninggal tersebut. Bukan di Indonesia aja, di berbagai negara di mana umat Islam ada di situ, mayoritasnya di atas keyakinan ini. Maka itulah siapa? Al-jamaah. Ikuti, jangan kemudian nyeleneh, baca Quran kagak sampai. Nah itu namanya nyeleneh. Apa nyeleneh? Nyempal, tidak mau ikut kelompok mayoritas. Itu artinya apa? Pemahaman yang rusak. Jika demikian, maka pemahaman itu adalah pemahaman rusak. Paham tidak? Nah, pada apa? Tatbiknya atau praktiknya seperti itu. Mayoritas umat Islam, misalkan mayoritas umat Islam berkeyakinan ini tatbik terhadap mu'azzam arkanil iman. Rukun iman yang 6 itu kan tadi adalah apa? Pokok akidahnya. Nah, dalam realitanya, dalam realita terkait 6 rukun pokok rukun iman yang 6 ini, itu nanti ada apa? Ada kelompok-kelompok, mereka semua mengakui terhadap rukun iman yang 6, tapi kemudian apa? Beberapa di antara mereka ada yang menyalahi tuntutan-tuntutannya, konsekuensi-konsekuensinya. Nah, bagaimana menyelamatkan diri kita? Kita ikuti yang mayoritas. Karena kelompok ini banyak banget kelompok ini. Kita ikuti apa? Mayoritas. Contoh lainnya, mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini berkeyakinan, semua umat Islam berkeyakinan bahwa Allah Maha suci dari bentuk dan ukuran, bahwa Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka pegang teguhlah akidah ini, keyakinan ini. Inilah akidah al-firqatun najiyah. Paham? Jangan kemudian mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, bertempat di langit, bertempat di arasy. Ngaco. Nah, itu pendapat apa? Ngaco. Rusak, kebelinger. Paham? Tatbiknya begitu tuh. Mayoritas umat Islam di dunia ini, misalkan di bulan Rabiul Awal, mereka memperingati Maulid Nabi, hubban li Rasulillah, hubban li Rasulillah, karena dasar kecintaan kepada Rasulullah,
dan menampakkan sukacita dengan kelahiran Rasulullah, bukan di Indonesia aja, tapi mayoritas umat Islam dimanapun. Ikuti mereka, jangan kemudian mengatakan maulid bid'ah, ngaco itu namanya. Paham ini? Nah, ini yang dimaksud dengan mengikuti mayoritas umat Islam. Paham ini? Nah, Rasulullah mengatakan, ini praktek yang mudah ini, supaya kita nyari selamat ya. Supaya nyari selamat, ikutin aja udah mayoritas umat Islam. Rasulullah mengatakan bahwa setan itu ngikutin apa? Yang menyendiri dari kelompoknya, yang menyendiri dari kelompoknya, gitu. Adapun kelompok terbesar, setan menjauh darinya. Perumpamaannya, kalau ada kambing sedang makan rumput, lalu ada binatang buas yang hendak memangsa kambing-kambing tersebut, maka binatang buas itu mengincar kambing yang menyendiri dari kelompoknya, yang terpisah. Tuh, gitu. Mau macan kayak, mau singa kayak, yang diincar yang mana? Yang menyendiri. Nah, dapat dipaham. Lanjut. Faman arada buhbuhatal jannati, maka siapa orang arada berkehendak oleh man al-buhbuhatal jannati, akan lapangnya surga, fal yalzamil jama'ata, maka hendaklah melazimkan oleh dia, artinya mengikuti, megang teguh al-jama'ata, akan kelompok terbesar, kelompok mayoritas umat Rasulullah. Titik. Nah, itu hadis Nabi. Sahhahul hakimu, sahhahahu, telah mensahihkanhu akan hadis al-hakimu oleh al-hakim, Imam al-Hakim. Wa qala at-Tirmidzi, dan telah berkata oleh at-Tirmidzi, hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Hasanun sahih. Nah, sudah kita sering bahas, kok bisa disebut dua kualitas ini, disebut hasan tapi juga disebut sahih, padahal kan berbeda sahih dengan hasan. Sahih apa sahih? Awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadda aw yu'al, yarwihi adnun dhabitun an mislihi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Sahih. Kalian lupa apa enggak hafal? Lupa apa enggak hafal? Kau Umar? Lupa dan enggak hafal. Waduh, lengkap itu mah. Kalau hasan apa hasan? Wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat, rijaluhu la kas sahih ishtaharat. Ini dua kualitas yang berbeda, ini dua tingkatan yang berbeda, hasan dengan sahih. Tentu sahih lebih kuat, walaupun juga hasan yuhtajju bihi. Apa yuhtajju bihi? Dijadikan hujjah, jadikan dalil dalam hukum, dalam ajaran-ajaran syara'. Nah, Imam At-Tirmidzi menyebutkan hasan sahih. Dalam pendapat sebagian ulama, yang dimaksud bahwa hadis ini memiliki beberapa jalur. Memiliki beberapa jalur. Ada yang dengan jalur sahih, ada yang dengan jalur hasan. Itu maksudnya begitu. Yang jelas, sebuah hadis ketika dinyatakan sahih oleh seorang hafidh hadis seperti At-Tirmidzi ini, maka berarti hadis tersebut adalah hadis sahih. Udah begitu aja udah. Kagak usah banyak protes. Lagian kita mau bukan ahli hadis.
hafal 1-2 hadis juga dengan sanadnya kagak ada yang tahu. Iya, apalagi mau hafal ribuan hadis seperti Imam At-Tirmidzi atau para huffazul hadis. Jauh kita mah, jauh kita ini, masya Allah. Kamu hafal berapa hadis Mar? Al-Arba'in An-Nawawiyah aja kagak hatam-hatam. Udah kemana tahu kitabnya itu? Masih ada? Hafal? Atau doang? Innamal a'malu binniyat. Itu juga separuh, terusannya tahu kemana. Atau tambah dikit, wa innama likulli imri'in ma nawa. Udah segitu doang. Itu War. Iya. War. Oke, cepetan kawin War. Wa qala At-Tirmidzi, dan telah berkata oleh At-Tirmidzi, hasanun sahihun. Itu hadis hasan sahih. Itu tadi hadis yang disebutkan di atas, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Masya Allah. Ini hadis, ingat-ingat ini hadis kunci keselamatan bagi kita. Kunci keselamatan bagi kita. Masya Allah. Kita yang di akhir zaman udah dikasih kunci selamat bagi kita. Kita mengkaji Al-Quran tentu sulit, bahkan jauh untuk bisa sampai kepada pemahaman seperti para ulama. Udah kita mengikutin para ulama aja udah. Mengkaji hadis jauh untuk sampai kepada seperti pemahaman para ulama kita. Udah kita ikutin aja para ahli hadis, ikutin mayoritas umat Islam. Selamat insyaallah. Paham ini? Imam kita dalam sholat baca qunut, aminin di belakang, ikutin aja. Jangan nyeleneh. Mah kagak ada hadisnya. Tahu juga kagak lu hadisnya. Kagak. Dia kata kagak hadis, dia kata kagak ada hadisnya, emang dia kagak tahu. Lah itu para ulama ngajarin kita supaya kunut. Mereka tahu hadisnya. Yang kata kagak ada hadisnya emang kagak tahu. Nah, kita jangan jadi model kayak gitu itu. Paham deh? Ikutin aja udah, timbang baca amin doang. Imamnya baca kunut. Doa bagus enggak isinya? Bagus, kagak ada orang doa mohon kejelekan kepada Allah, keburukan. Ada enggak orang berdoa, ya Allah, saya mau ke jalan, tabrakin pakai mobil ya? Kagak. Atau mohon keburukan apapun bentuknya, kagak ada. Semua orang berdoa minta kebaikan. Ya termasuk doa kunut, isinya kebaikan. Dalam sholat lagi. Dalam sholat itu waktu yang untuk yang mustajab untuk berdoa di dalamnya. Dianjurkan perbanyak doa ketika sholat itu. Misalkan ketika sujud itu sangat dianjurkan itu. Paham ya? Nah, jadi ketika doa kunut, imam doa kunut, kita yang jadi makmum amin aja, amin udah, amin. Gitu. Bilangin sama yang kagak mau ngamin itu, padahal imamnya baca doa kunut. Iya, bilangin amin, baca amin. Kalau bisa lu baca amin, amin aja, amin. Itu. Bilangin sama dia. Pak Mrul. Nah, ikuti apa yang menjadi ajaran mayoritas orang-orang tua kita, engkong kita, mayoritas umat Islam. Itulah disebut dengan al-firqatun najiyah. Doa mengangkat tangan itu dianjurkan
bahkan hadis terkait raf'ul yadaini fid du'a, ngangkat tangan ketika berdoa, itu hadisnya mutawatir. Mutawatir itu hadisnya. Doa begini minta. Ini doa begini, amin, amin, amin. Iya. Kalau enggak tangannya taruh sini. Sambil merem-merem lagi, nyender lagi, kena kipas angin sambil amin, amin. Ya. Orang minta itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu. Iya. Fal ya'zimil mas'alata. Tuh, kata Rasulullah dalam hadis segitu. Kalau berdoa itu fal ya'zim, hendaklah seorang itu apa ya? Yakinkan dalam doanya, bersungguh-sungguh ya di dalamnya. Jangan setengah hati, ya Allah mau dikabulin silakan, kagak juga kagak apa-apa. Itu sih bukan berdoa gitu. Berdoa, bersikap bersikap itu artinya sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم بارك لنا في أجسادنا وأرواحنا وفيما أبقيت لنا من عمرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.